Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan membahas materi sosiologi bab 1 kelas 10 tentang sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Yang pertama kita membahas tentang hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi itu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi kalau ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan masyarakat itu namanya sosiologi. Kalau kamu belajar di SMP sebelumnya, kamu membahas masuknya ke dalam mata pelajaran IPS. Kalau di SMP IPS terpadu, di SMA itu dipecah, ada namanya mata pelajaran sosiologi. Sosiologi ini berasal dari kata sosios dan logos. Kalau sosios itu artinya teman, sedangkan logos artinya cerita atau kata. Jadi kalau digabungin sosiologi itu ilmu yang berbicara tentang teman atau kawan. Kawan atau teman yang dimaksud di sini artinya itu masyarakat. Yang berikutnya itu objek kajian sosiologi. Kalau objek kajian sosiologi itu sendiri, objek formal, ada objek formal dan ada objek materialnya. Kalau formal itu sudut pandang ilmu itu sendiri, sedangkan materialnya itu dilihat dari segi studinya itu, yaitu manusia dan masyarakat. Jadi sosiologi memandang manusia, perwujudannya hubungan sosial antar manusia. Jadi kalau misal kamu lihat hubungan sosial masyarakat di dalam lingkungan kamu, itu biasanya banyak berkaitan dengan ilmu sosiologi, karena sosiologi itu membahas tentang hubungan manusia di dalam masyarakat. Pokok bahasan sosiologi, jadi sosiologi itu memiliki pokok bahasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Emil Durkheim. Kalau Emil Durkheim itu membahas sosiologi itu lebih ke fakta-fakta sosial, dilihat fakta-fakta sosialnya itu seperti apa. Kayak misalnya di situ ada fenomena dalam masyarakat seperti konflik sosial, penyimpangan sosial, serta masalah sosial. Itu pasti harus ada fakta-faktanya sendiri di dalam masyarakat. Fakta-faktanya itu seperti apa? Kok bisa disebut sebagai penyimpangan sosial? Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Kenapa disebutnya pokok kajian Emil Durkheim ini terkait fakta-fakta sosial? Jadi kalau misalnya di soal ada disebutkan apa itu pandangan sosiologi menurut Emil Durkheim, pasti jawabannya itu fakta-fakta sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua itu pandangan Max Weber. Kalau Max Weber itu berkaitan tindakan-tindakan sosial. Jadi tindakan-tindakan masyarakat di dalam lingkungan sosialnya, dilihat dari segi tindakannya itu seperti apa. Dia mempertimbangkan perilaku manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi disebutnya tindakan sosial kalau Max Weber kata kuncinya. Yang berikutnya ada Wright Mills. Kalau Wright Mills itu dia disebutnya sebutan dengan khayalan sosiologis atau the sociological imagination. Jadi khayalan sosial itu, khayalan dan sosiologi itu diperlukan. Jadi untuk memahami apa yang terjadi di dalam masyarakat maupun yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Seperti contohnya kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi dan hubungan antar keduanya. Jadi kalau misalnya kita lihat tentang khayalan masyarakat atau khayalan sosiologis itu dikemukakan oleh Wright Mills. Tokoh sosiologi yang berikutnya Peter L. Berger. Jadi Peter ini mengungkapkan tentang realitas sosial. Jadi kejadian yang realitas yang tidak terduga. Jadi harus bisa menyingkap berbagai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi segala sesuatunya harus sesuai dengan realitasnya, realitas sosialnya. Kalau misalnya
fenomena-fenomena dalam masyarakat kayak konflik sosial, dilihat lagi nih dari segi realitasnya itu kayak gimana. Kayak misalnya disikapi dulu, apakah kira-kira ada faktor atau ada penyebabnya atau ada dampaknya tersendiri dalam masyarakat. Itu yang disebutnya realitas sosial. Masuk slide berikutnya tentang ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Cirinya itu ada 4, ada empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Kalau empiris, sesuatu yang benar-benar harus sesuai sama fakta, nggak boleh spekulatif, jadi nggak boleh menduga-duga. Jadi harus ada bukti nyatanya dalam masyarakat, itu disebutnya empiris. Kenapa ciri-ciri sosiologi itu empiris? Karena memang tidak boleh spekulatif, harus sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua itu teoritis. Kalau teoritis itu jadi disusun kembali nih. Fakta-fakta yang tadi udah kita cari, itu disusun kembali menjadi hasil-hasil sebuah pengamatan. Makanya kalau sosiologi itu tidak jauh dari ilmu yang benar-benar harus diamati lagi, dikaji lagi lebih dalam lagi ilmunya. Yang ketiga, kumulatif. Jadi teori-teori yang udah ada diperbaiki, diperhalus, dan diperluas lagi untuk memperkuat teori lama. Jadi kalau kumulatif itu namanya kumpulan atau kumulatif. Jadi dikumpulkan semuanya teori-teori yang sudah ada, diperbaiki dan diperluas lagi. Itu yang disebut kumulatif. Sedangkan non-etis, kalau bicara non-etis berarti sosiologi itu suatu masalah tidak mempersoalkan baik dan buruknya masalah tersebut, tapi bertujuan untuk menjelaskan masalah tersebut secara mendalam. Jadi kalau misalnya di sosiologi itu nggak mempertimbangkan baik dan buruk kayak misalnya konflik sosial, ngapain sih konflik sosial harus ditelaah dan diteliti lagi. Jadi kalau misalnya di sosiologi ada sifatnya non-etis, dia tidak memperhatikan baik dan buruknya suatu masalah, maupun itu masalahnya kelihatannya baik, buruk, tetap harus diteliti. Itu yang disebutkan non-etis. Jadi sosiologi itu tidak melihat masalah dari baik dan buruknya suatu masalah. Itu disebut namanya non-etis. Yang berikutnya sejarah perkembangan sosiologi. Kalau berkaitan dengan sejarah di sini, jadi sosiologi itu awalnya bagian dari filsafat sosial yang membahas tentang masyarakat. Jadi kalau misalnya awal berdirinya sosiologi ini berkembang itu biasanya di Eropa, pertama kali di Eropa. Di situ membahas tentang keseluruhan tentang masyarakat, terus dikembangkan menjadi ilmu tersendiri. Biasanya itu menurut Peter L. Berger karena adanya ancaman terhadap tatanan kehidupan sosial. Ya, kenapa muncul ilmu sosiologi? Karena adanya ancaman terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat. Terus yang berikutnya adanya dua revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis. Terus timbulnya kapitalisme pada akhir abad ke-15, perubahan di bidang sosial dan politik, perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan Martin Luther, dan yang berikutnya meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan diri pada diri sendiri. Jadi itu salah satu awal muncul atau sejarah munculnya sosiologi. Dari adanya perubahan di bidang sosial dan politik, terus meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, serta berkembangnya kepercayaan diri sendiri. Terus yang pertama kali mencetuskan sosiologi itu, atau yang biasa disebut Bapak Sosiologi, yaitu Auguste Comte namanya, Bapak Auguste Comte. Dia berasal dari filsuf Prancis. Jadi yang tadi Ibu bilang awal mula lahirnya sosiologi itu ada di Eropa, yaitu melahirkan sebuah tokoh atau Bapak Sosiologi atau orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu sosiologi, yaitu Bapak
Auguste Comte, seorang filsuf Prancis. Jadi dia mendirikan ilmu sosiologi dan menerbitkan sebuah buku yang bernama Rules of Sociological Method. Jadi jasanya itu terhadap kelahiran sosiologi, makanya dia disebut sebagai bapak sosiologi. Slide berikutnya tentang kedudukan sosiologi di antara ilmu-ilmu lain. Sosiologi merupakan ilmu murni sekaligus terapan. Kenapa disebut murni? Karena sosiologi itu ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia, khususnya menyangkut perilaku manusia. Itu yang disebut dengan sosiologi sebagai ilmu murni. Sedangkan segi penerapannya, ilmu tersebut digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan murni dan terapan. Tujuannya pencarian untuk mendapatkan pengetahuan sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan mencari cara-cara untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Jadi kedudukan ilmu sosiologi di antara ilmu-ilmu lain itu dia termasuk ilmu murni, tentang ilmu murni sosial yang berkaitan atau membahas tentang masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan sosiologi untuk pembangunan, untuk penelitian, peranannya, sosiologi sebagai ahli riset, sosiologi sebagai konsultan kebijakan, sosiologi sebagai teknisi, sosiologi sebagai guru atau pendidik. Sedangkan yang berikutnya tentang realitas sosial, pengertian dan ciri-ciri masyarakat. Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris itu biasa disebut society, yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan kebersamaan. Jadi di dalam realitas sosial itu pasti adanya interaksi dalam masyarakat, adanya perubahan sosial dalam masyarakat, dan adanya rasa kebersamaan antar masyarakat. Terbentuknya masyarakat, ada 3 unsur terbentuknya masyarakat. Yang pertama, terdapat sekumpulan orang berdiam atau bermukim di suatu wilayah. Dan yang ketiga, akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Itu yang disebut terbentuknya masyarakat. Jadi kenapa nih kamu tinggal di suatu daerah, suatu wilayah, itu kamu disebut masyarakat DKI Jakarta, karena memang kamu itu terdiri dari sekumpulan orang, terus kamu berdiam dan bermukim di suatu wilayah dalam waktu yang lama, serta kamu menghasilkan kebudayaan dan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Itu kamu makanya disebut masyarakat Indonesia. Yang berikutnya tentang masalah sosial. Jadi namanya ilmu sosiologi pasti membahas tentang masalah sosial. Di sini masalah sosial itu yaitu gejala-gejala atau fenomena yang normal terjadi di dalam masyarakat. Jadi seperti pada digambar, contoh di gambarnya, adanya masalah sosial biasanya sesuatu yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. Jadi kalau misal masalah sosial itu muncul biasanya karena tidak diinginkan oleh masyarakat. Kenapa disebutnya masalah sosial? Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Makanya disebutnya sebuah masalah sosial. Klasifikasi masalah sosial menurut Sarjono Sukanto ada 4. Masalah sosial akibat faktor ekonomis. Kalau masalah ekonomis kita udah familiar banget ekonomi. Masalah yang sering muncul itu yaitu kemiskinan dan pengangguran. Itu sangat banyak kalian pasti tahu lah kalau masalah sosial faktor ekonomis pasti contohnya itu kayak kemiskinan sama pengangguran. Masalah sosial bidang biologis, penyakit menular juga termasuk ke dalam sebuah masalah sosial. Karena kalau penyakit menular itu bisa mengganggu kehidupan
masyarakat, makanya disebutnya masalah sosial faktor biologis. Kalau masalah sosial faktor psikologis, yaitu kayak penyakit saraf atau uh, orang dalam gangguan jiwa, bunuh diri, dan lain-lain, itu disebutnya psikologis. Jadi ada gangguan di dalam psikologinya itu. Dan yang terakhir masalah sosial faktor kebudayaan, seperti adanya perceraian, pencurian, kenakalan remaja, konflik, dan lain-lain. Jadi kalau masalah sosial faktor kebudayaan biasanya dilihat nih, kenapa sih nih orang kok kayaknya aneh banget ya gitu misalnya. Apa dia mungkin ada masalah di keluarganya, atau apa, kenakalan remaja atau apa, itu disebutnya masalah sosial faktor kebudayaan. Jadi ada sub kebudayaannya yang menyimpang. Kriteria masalah sosial. Ada kriteria utama, sumber masalah sosial, penetapan masalah sosial, masalah-masalah sosial nyata dan laten, dan perhatian masyarakat. Beberapa masalah sosial penting, yaitu kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga atau keretakan dalam keluarga, masalah remaja, peperangan, serta pelanggaran terhadap norma seperti pelacuran, kenakalan remaja, masalah kelainan seksual, dan yang terakhir masalah kependudukan. Jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan terkait materi sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.